perkenalkan, saya Emma Sirnina Barus, peserta Latsar CPNS golongan 3, Pematang Siantar akan menjelaskan tentang mind map etika publik. Mind map etika publik terdiri dari yang pertama adalah definisi. Definisi etika merupakan refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Berikutnya adalah moral. Moral adalah standar perilaku yang berlaku yang memungkinkan orang untuk hidup secara kooperatif dalam kelompok. Sehingga etika publik berarti refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Pada sub yang kedua, kita akan membahas tentang kode etik. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 5 tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat 12 kode etik dan perilaku. Yang pertama adalah melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Berikutnya adalah melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Berikutnya adalah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya adalah melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Berikutnya adalah melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Berikutnya adalah menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Berikutnya adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Berikutnya adalah menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Berikutnya adalah tidak menyalahgunakan informasi inter negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Berikutnya adalah memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Berikutnya adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Berikutnya adalah memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan kepada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Subbab berikutnya kita akan membahas tentang 15 nilai dasar etika publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 Pasal 4 tentang Aparatur Sipil Negara. Bagian yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua adalah setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Berikutnya adalah mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Berikutnya, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Berikutnya, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Kemudian, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Kemudian, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Selanjutnya, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan. Berikutnya, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Berikutnya adalah mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Selanjutnya, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Berikutnya, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Selanjutnya, mendorong kesejahteraan dalam pekerjaan. Berikutnya, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.
Pada subbab yang berikutnya kita akan membahas tentang lingkungan etika publik. Yang pertama adalah fokus utama pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi, modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Berikutnya kita akan membahas tentang dimensi etika publik. Yang pertama adalah dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas publik, tuntunan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama kepada masyarakat kalangan bawah. Sekian pembahasan saya tentang etika publik, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.